Perkenalkan, nama saya Florencia dengan NIM 11180536. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ground theory dan computing theory yang saya telah teliti, dan sebelumnya saya akan memberitahu mengenai judul penelitian yang saya ambil, yaitu pengaruh perputaran modal kerja terhadap probabilitas industri perminyakan di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019. Nah, tujuan saya mengambil penelitian ini adalah untuk menguji apakah benar modal kerja itu dengan probabilitas perusahaan memiliki keterkaitan satu sama lain, khususnya di Indonesia. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut lagi tentang timeline tentang ground teorinya, tentunya kita harus tahu dulu timeline ground teorinya, yaitu ground theory. Nah, ground theory ini ada panahnya dua, yaitu ground theory yang ada di sebelah kiri itu artikel yang mendukung ground theory itu. Nah, itu ada 2 artikel internasional dan 3 artikel nasional. Nah, di mana yang sebelah kanannya juga itu ada panah yang berbeda. Di sebelah kanan itu yang di mana itu artikel yang menolak ground theory, yaitu 2 artikel nasional. Setelah itu, setelah kita mengetahui tentang artikel mendukung ground theory dan juga artikel yang menolak ground theory, tentunya kita harus tahu penyebab penelitian itu mendukung ground theory dan juga penyebab penelitian itu menolak ground theory. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan membahas dulu tentang ground theory. Nah, ground theory yang saya gunakan untuk penelitian ini karena sebelumnya kita sudah mengetahui apa yang menjadi topik pembahasan saya. Selanjutnya kita harus tahu ground theory yang cocok dan tepat untuk topik penelitian kita, yaitu ground theory, di mana ground theory ini adalah teori mula-mula yang sesuai dengan judul penelitian atau topik penelitian yang akan kita ambil, yaitu saya harus mencari teori mengenai modal kerja, ya, yang dimana teori ini berada pada posisi yang sama dengan saya, di mana teori yang saya gunakan itu untuk ground theory yaitu teori Munawir pada tahun 2004, di mana isi teori itu menyatakan bahwa perputaran modal kerja menunjukkan berapa kali dana yang tertanam dalam modal kerja dan berputar dalam satu periode. Nah, jumlah penjualan yang bisa dicapai oleh setiap rupiah modal kerja dan jumlah penjualan tersebut otomatis berpengaruh terhadap probabilitas. Nah, di mana ground theory ini mengatakan bahwa modal kerja yang berpengaruh signifikan terhadap probabilitas dan ground theory ini, di mana ini mendukung apa yang menjadi topik penelitian saya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ground theory, tentunya kita mengikuti yang sesuai dengan timeline-nya, itu kita membahas tentang artikel yang mendukung, yang di sebelah kiri dulu, mendukung ground theory dan juga alasannya. Yang pertama, ini ada 5 artikel, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu dengan judul Working Capital Management and Corporate Profitability Evidence from Iran. Nah, jenis artikel ini internasional yang ada pada tahun 2011. Nah, di mana artikel ini juga saya urutkan dari artikel yang terdahulu atau paling awal sampai yang paling terbaru saat ini. Nah, di mana artikel ini tujuan utamanya dari penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan antara pengelolaan modal kerja dan probabilitas. Nah, siklus konversi tunai merupakan salah satu alat ukur penting untuk menghitung efisiensi pengelolaan modal kerja. Nah, jangka waktu penelitian itu pada tahun 2001 hingga 2006 dan perusahaan yang dipilih sudah menjadi yang diterima di Bursa Saham Teheran. Nah, metode penelitian yang digunakan ini dengan menguji pengaruh pengelolaan modal kerja terhadap probabilitas perusahaan yang ada di Bursa Efek Teheran dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi berganda. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan yang diteliti ini terdapat hubungan yang signifikan antara pengelolaan modal kerja terhadap probabilitas, serta pengelolaan modal kerja ini berpengaruh besar terhadap probabilitas perusahaan, dan manajer dapat menciptakan nilai bagi pemegang saham dengan cara menurunkan
akun piutang dan inventaris. Nah, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa modal kerja itu berpengaruh signifikan terhadap probabilitas. Nah, dan artikel ini bisa mendukung ground theory, karena ground theory itu yang digunakan di teori Munawir itu mengatakan bahwa perputaran modal kerja itu berpengaruh signifikan terhadap probabilitas. Selanjutnya, ada artikel yang kedua, yaitu Probability and Working Capital Management, The Jordanian Case. Nah, ini jenis artikelnya masih artikel internasional pada tahun 2018. Nah, artikel ini bertujuan untuk menilai pengaruh pengelolaan modal kerja WCM terhadap kinerja perusahaan atau probabilitas. Nah, di mana ini memanfaatkan data tidak seimbang untuk sampel, yaitu dari 49 perusahaan industri Yordania yang diambil menjadi sampel yang mewakili sekitar 67% dari Yordania yang ada di sektor industri. Dan ini diambil dari periode 2005 hingga 2009. Nah, di mana hasil penelitian ini, seperti yang ada di slide, menunjukkan bahwa perusahaan industri Yordania memiliki modal kerja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan atau probabilitas dan memiliki peran dasar dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan membuat perusahaan lebih menguntungkan melalui pendekatan siklus konversi tunai dan siklus perdagangan bersih. Nah, di artikel kedua ini sama seperti dengan apa yang dipersepsikan oleh ground theory, bahwa yang modal kerja itu berpengaruh signifikan terhadap probabilitas atau kinerja perusahaan, sehingga artikel ini bisa menjadi artikel pendukung dari ground theory. Nah, artikel yang ketiga itu adalah pengaruh kinerja modal kerja terhadap probabilitas pada perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia. Nah, pada tahun 2008 hingga 2011. Nah, jenis artikel ini artikel nasional pada tahun 2013, di mana tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh kebijakan modal kerja terhadap probabilitas pada perusahaan hotel di restoran di Bursa Efek Indonesia. Nah, populasinya itu seperti diambil dari seluruh perusahaan hotel dan perusahaan di BI, terdapat 16 perusahaan, yaitu 10 hotel dan 6 restoran pada tahun 2008 hingga 2011. Nah, hasil penelitian ini dapat dibaca bahwa di slide juga bahwa diperoleh bahwa perputaran modal kerja itu berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap probabilitas pada hotel dan restoran di BEI. Nah, menunjukkan bahwa perubahan perputaran modal kerja itu mengakibatkan perubahan probabilitas. Nah, semakin cepat perputaran modal kerja, maka semakin banyak penjualan yang berhasil dilakukan. Dan semakin besar keuntungan yang dapat diraih perusahaan sehingga dapat meningkatkan probabilitas. Sehingga artikel yang ketiga ini sangat bisa dijadikan menjadi artikel pendukung ground theory karena dia berada di posisi sama dengan teori Munawir. Karena dia berpendapat di artikel ini menunjukkan hasil bahwa perputaran modal kerja itu mengakibatkan perubahan yang tinggi juga terhadap probabilitas. Sehingga jika perputaran modal kerja naik, maka probabilitas itu juga akan ikut naik. Dan sebaliknya, jika perputaran modal kerja itu menurun, maka itu probabilitas itu juga akan ikut menurun. Nah, selanjutnya yang keempat, itu adalah pengaruh perputaran modal kerja terhadap probabilitas perusahaan di properti and real estate di Bursa Efek Indonesia. Nah, di mana jenis artikel ini jenis artikel internasional pada tahun 2014. Nah, di mana ini tujuannya ini untuk mengetahui perputaran modal kerja, perputaran kas, dan juga perputaran persediaan terhadap probabilitas atau ROE. Nah, di mana ini untuk mengetahui apakah keberhasilan suatu perusahaan itu dalam memperoleh laba dapat dilihat dari kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan modal kerja secara produktif. Nah, hal ini dikarenakan perputaran modal kerja merupakan hal yang penting dalam aktiva yang memang harus dikelola oleh perusahaan dengan efektif dan efisien. Nah, artikel ini sangat menolong karena artikel ini benar-benar menggunakan teori Munawir. Karena di awal tadi kita menggunakan teori ground theory itu
adalah teori Munawir, dan artikel ini juga menggunakan teori Munawir. Nah, selanjutnya, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS. Nah, di mana hasil pengujian ini menunjukkan bahwa perputaran modal kerja itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas. Nah, sehingga perusahaan menggunakan modal kerja untuk kegiatan operasionalnya. Nah, dana yang dikeluarkan perusahaan diharapkan kembali untuk kegiatan operasional selanjutnya. Nah, hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi volume penjualan yang dihasilkan, maka modal kerja berputar semakin cepat, sehingga modal cepat kembali ke perusahaan yang disertai dengan keuntungan yang tinggi pula. Nah, adanya keuntungan yang tinggi menyebabkan ROE perusahaan juga meningkat. Sehingga artikel keempat ini dapat dijadikan sebagai artikel pendukung, karena artikel ini sama menggunakan teori yang sama dengan teori Munawir, bahwa mengatakan bahwa perputaran modal kerja itu berpengaruh positif, karena semakin tinggi perputaran modal kerja, maka itu akan semakin juga meningkatkan ROI atau probabilitas perusahaan juga meningkat. Nah, selanjutnya itu yang artikel terakhir dari artikel pendukung ground theory, yang terakhir itu adalah pengaruh modal dengan judul pengaruh modal kerja terhadap tingkat probabilitas pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Nah, di mana jenis artikel ini jenis artikel nasional pada tahun 2015. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap tingkat probabilitas pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, di mana variabel dalam penelitian ini meliputi modal X sebagai X dan probabilitas sebagai Y. Nah, di mana penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Nah, selanjutnya berdasarkan pada penelitian ini bahwa dikatakan bahwa modal kerja itu berpengaruh signifikan terhadap kenaikan probabilitas di PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, di mana hasil uji T itu menunjukkan bahwa probabilitas itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap modal kerja. Nah, di dalam hal ini berarti adanya pengaruh modal kerja terhadap tingkat probabilitas pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Artinya, hipotesis peneliti ini diterima, sehingga artikel yang kelima ini juga menjadi artikel pendukung dari ground theory, karena mengatakan bahwa ya modal kerja itu berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan, bukan yang lain, dan hasilnya juga positif. Sehingga setelah kita mengetahui tentang 5 artikel pendukung ini, kita harus tahu kenapa sih 5 artikel ini bisa dikatakan menjadi peneliti yang bisa mendukung. Kan ada sebab dan akibat, dan kita harus tahu. Nah, itu ada di sini saya mencatat ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama itu, hasil penelitian dari kelima artikel ini menunjukkan bahwa modal kerja itu berhubungan signifikan positif terhadap probabilitas. Nah, di mana hal ini dibuktikan dari penelitian-penelitian mendukung ground theory dari 5 artikel tadi yang sudah kita bahas satu persatu, di mana dikatakan bahwa semakin cepat perputaran modal kerja atau semakin meningkatnya perputaran modal kerja itu, maka itu akan menunjukkan semakin efisien atau semakin membaiknya probabilitas, dan itu akan meningkatkan probabilitas atau ROE juga dalam perusahaan, sehingga ini akan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teori Munawir pada tahun 2004 tadi, bahwa ya perputaran modal kerja itu berpengaruh signifikan terhadap probabilitas. Nah, yang kedua itu adalah terlihat juga dari tabel pada kelima tujuan penelitian itu, kita ketahui sendiri bahwa pengaruh modal kerja terhadap tingkat probabilitas itu sama ya, tetapi disesuaikan dengan perusahaan diteliti oleh setiap peneliti pada artikel tersebut. Nah, ya walaupun 5 artikel ini nggak semuanya bicara tentang satu perusahaan yang sama, maksudnya dengan sektor yang sama, tadi juga ada yang properti dan real estate, dan juga ada yang restoran dan hotel, dan itu nggak semuanya sama, tapi tujuan mereka itu sama penelitiannya, dan hasilnya pun juga sama. Dan yang ketiga, itu tidak semua peneliti itu menggunakan teori Munawir pada tahun 2004,
di mana ada yang menggunakan teori yang lain. Nah, seperti tadi salah satunya ada teori nasional yang menggunakan teori Munawir. Nah, itu benar-benar bisa menjadi artikel pendukung ground theory. Tetapi bukan berarti teori Munawir itu nggak bisa kita jadikan jadi artikel pendukung. Itu bisa, asalkan hasil, tujuan, terus penelitiannya itu sesuai. Nah, dimana tadi dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa teori-teori yang dikatakan dari hasil dari awal sampai akhir itu mengatakan bahwa teori tersebut itu sama teori Munawir, dan juga sehingga ini dapat membantu untuk mendukung ground theory yang dipakai untuk mendukung penelitian tentunya penelitian saya. Selanjutnya yang terakhir, hal mendasar yang dapat diketahui bahwa judul kelima artikel ini mendukung penelitian, yaitu melihat hubungan modal kerja terhadap probabilitas perusahaan. Nah, sehingga hal tersebut itu berkaitan dengan ground theory. Nah, ground theory yang menjadi dasar fenomena yang berhubungan dengan suatu situasi atau suatu kondisi dengan penelitian diteliti. Oke, setelah kita mengetahui penyebab penelitian, terus artikel-artikel yang kita udah bahas, kita beralih ke panah merah sebelah kanan ground theory, yaitu artikel yang menolak ground theory, dan juga penyebabnya pasti juga ada. Itu ada 2 artikel yang menolak, yaitu yang pertama judulnya itu pengaruh perputaran modal kerja terhadap probabilitas perusahaan. Itu studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 hingga 2012. Nah, jenis artikel ini adalah jenis artikel nasional pada tahun 2013, dan saya juga mengurutkan dari artikel yang terdahulu, artikel yang benar-benar awal sampai yang terakhir. Nah, di mana berdasarkan pada penelitian ini, tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja terhadap probabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai 2012. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga menggunakan analisis regresi berganda. Nah, di mana hasil penelitian ini mengatakan bahwa pengaruh perputaran modal kerja terhadap probabilitas perusahaan itu di mana itu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan setelah melalui tahapan pengumpulan data, pengelolaan data, dan juga analisis data, dan yang terakhir itu interpretasi hasil data, itu mengatakan bahwa pengaruh perputaran modal kerja terhadap probabilitas perusahaan, maka dihasilkan kesimpulan bahwa variabel perputaran modal kerja yang diproksikan dengan WCT atau Working Capital Turnover itu berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan. Nah, di mana dalam hal ini peneliti ini mengatakan bahwa perputaran modal kerja itu berpengaruh negatif terhadap probabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BAI. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan pada tingkat perputaran modal kerja perusahaan dengan asumsi variabel lainnya konstan, akan diikuti dengan penurunan probabilitas. Nah, hal ini terjadi karena mayoritas perusahaan manufaktur itu memiliki persediaan yang diperlukan untuk melakukan proses produksi dan penjualan secara lancar. Nah, persediaan bahan mentah dan barang dalam proses itu diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi, sedangkan persediaan barang jadi harus selalu tersedia untuk memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan yang timbul. Nah, faktor yang lain juga menyebabkan modal kerja itu berpengaruh negatif. Nah, di mana lama perputaran modal kerja semakin besar rupiah modal kerja, maka belum tentu probabilitas itu semakin besar juga. Sehingga pada hasil penelitian ini mengatakan bahwa ya artikel ini menolak ground theory, karena mengatakan penelitian ini setelah menggunakan penelitian analisis regresi mengatakan bahwa ya setelah diketahui bahwa modal kerja itu berpengaruh negatif, karena nggak selamanya perputaran modal kerja itu yang semakin besar itu akan mempengaruhi probabilitas yang besar juga. Kemungkinan itu kan akan
berbanding terbalik. Nah, makanya hasilnya ini berpengaruh negatif. Selanjutnya itu artikel yang kedua. Artikel yang kedua itu adalah judulnya Analisis Pengaruh Modal Kerja terhadap Probabilitas pada Industri Telekomunikasi di Indonesia. Nah, jenis artikelnya ini jenis artikel nasional pada tahun 2016. Nah, di mana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap laba bersih pada perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, menggunakan variabel perputaran modal kerja, perputaran persediaan, perputaran piutang, dan perputaran kas. Nah, jenis penelitian digunakan ini dengan penelitian asosiasi atau korelatif. Nah, di mana berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan SPSS yang diperoleh dari T-hitung dan juga T-tabel, maka disimpulkan bahwa secara parsial itu tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh antara working capital turnover dengan probabilitas. Karena hasil yang didapatkan itu negatif. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara signifikan dan parsial variabel working capital turnover itu tidak berpengaruh terhadap probabilitas. Nah, sehingga ini bisa menjadi artikel yang menolak ground theory karena yang mengatakan nggak selamanya itu positif ya, karena di artikel ini dengan penelitian ini dengan menggunakan T-tabel dan T-hitung juga mengatakan bahwa pengaruhnya itu negatif, nggak ada pengaruh. Nah, ini bisa menjadi artikel yang menolak. Setelah kita mengetahui kedua artikel yang menolak ground theory ini, tentunya kita harus tahu penyebab dari penelitian ini mengapa disebut sebagai menolak ground theory. Nah, selanjutnya saya akan mencatat 3 penyebab penelitiannya tidak mendukung ground theory. Yang pertama itu hasil penelitian pada 2 artikel ini menunjukkan bahwa perputaran modal kerja berpengaruh negatif terhadap probabilitas. Hal ini tentunya tidak mendukung ground theory yang menjadi dasar utama. Ya betul, karena mereka tidak pada saat mereka mencari bahwa mereka menemukan bahwa perputaran modal kerja itu tidak berpengaruh signifikan atau berpengaruh negatif. Nah, yang kedua artikel ini tidak berada pada posisi yang sama dengan ground theory atau bertentangan, sehingga tidak mendukung ground theory yang dipakai. Di mana hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang berbanding terbalik dengan ground theory yang dipakai, sehingga peneliti tidak mendukung bahwa modal kerja berpengaruh signifikan positif terhadap probabilitas perusahaan. Sehingga ini masih mengatakan bahwa ya peneliti ini masih mencari apakah ada pengaruh antara perputaran modal kerja dan juga probabilitas. Nah, ternyata hasilnya itu negatif, nggak ada. Maksudnya negatif, nggak positif, sehingga ya dikatakan bahwa ini tidak mendukung ground theory dan menolak karena hasilnya itu tidak positif. Dan yang terakhir, pada artikel nomor 1, peneliti mengatakan bahwa kesimpulan bahwa faktor lain itu juga menyebabkan modal kerja itu berpengaruh negatif, yaitu ialah lama perputaran modal kerja. Jadi, semakin besar rupiah modal kerja itu, maka belum tentu probabilitas itu semakin besar juga. Karena hal ini yang membuktikan bahwa peneliti itu tidak setuju dengan ground theory menjadi dasar peneliti ya, karena ya bukan hanya karena bisa saja ya seperti dikatakan pada artikel yang pertama itu mengatakan bahwa semakin besar modal kerja itu maka belum tentu probabilitas itu semakin besar juga. Mungkin sebaliknya, semakin menurunnya rupiah itu akan mengakibatkan ya semakin rendah juga, tidak semakin besar, malah akan semakin rendah kebalikannya. Nah, setelah kita mengetahui tentang tadi kita sudah menjelaskan mengenai timeline dari ground theory sampai kita membahas artikel, pendukung, dan juga yang menolak. Terus kita tahu penyebab-penyebabnya. Dan selanjutnya kita harus tahu juga tentang competing theory. Apa sih competing theory itu? Nah, di mana competing theory itu adalah teori yang berseberangan atau berlawanan dengan ground theory.
yang kita ambil. Semisal ground theory yang saya ambil itu mengatakan bahwa perputaran modal kerja itu berpengaruh signifikan terhadap probabilitas. Nah, sehingga kita harus mencari yang berlawanan atau menentang hal itu, yaitu mencari teori yang menentang hal itu atau teori yang tidak setuju tentang pendapat yang dikatakan oleh ground theory itu, yaitu teori Munawir. Nah, selanjutnya sebelum itu kita harus tahu dulu timeline competing theory ini seperti apa. Yang pertama ini sama seperti ground theory, tapi di competing theory ini kita akan membahas yang mendukung competing theory saja, yaitu satu artikel nasional dan satu artikel internasional yang saya ambil. Dan terakhir kita harus juga tahu penyebab penelitian ini mendukung competing theory itu kenapa. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu competing theory yang saya ambil itu siapa. Nah, dimana saya ini mengetahui mengenai tentang competing theory yang saya ambil pada salah satu artikel internasional yang menunjukkan bahwa teori yang digunakan pada penelitian ini berseberangan dengan ground theory, dimana judulnya bisa dilihat di sebelah kiri bahwa itu ada judulnya The Effect of Capital Structure on Probability of Listed Firm in Ghana. Nah, penulisnya ada Albert Afonso, Ade, Michael Ayarko, Bais, dan Daniel Wiges. Nah, itu diterima pada tahun 2013. Nah, pada artikel ini dikatakan bahwa peneliti itu bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara struktur modal dan juga probabilitas perusahaan yang terdaftar di Ghana selama periode 5 tahun, yaitu pada tahun 2005 hingga 2009. Nah, tujuan literatur itu tentang hubungan antara probabilitas perusahaan dan struktur modal itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif, negatif, atau netral antara probabilitas dan struktur modal. Nah, sehingga Abur mendefinisikan bahwa struktur modal itu sebagai campuran sekuritas yang berbeda. Nah, definisi di atas ini memiliki satu kesamaan, yaitu keputusan struktur modal perusahaan adalah pilihan rasio hutang ekuitas. Inti dari keputusan struktur modal adalah pencarian struktur modal optimal yang merupakan level modal yang memaksimalkan probabilitas dan nilai pemegang saham. Nah, pencarian struktur modal yang optimal telah mengarah pada teori seperti trade-off, pecking order, dan teori keagenan. Nah, sampai saat ini masih belum ada kesepakatan tentang apa itu struktur modal yang optimal. Nah, sehingga hal ini bisa dikatakan competing theory karena hal ini bertentangan dan dia nggak mengatakan, Abur ini nggak mengatakan bahwa ya perputaran modal kerja aja yang berpengaruh terhadap probabilitas, tapi sebaliknya dia mengatakan bahwa struktur modal lah yang berpengaruh terhadap probabilitas, sehingga ini menjadikan teori ini berseberangan atau menjadikan teori ini competing theory. Nah, selanjutnya kita harus tahu hal mendasar yang membuat ground theory ini bertentangan dengan competing theory. Yang pertama, itu ada 4. Yang pertama itu Abur 2005 menentang pernyataan Munawir yang mengatakan bahwa perputaran modal kerja itu hanya berdampak kepada peningkatan probabilitas perusahaan, karena Abur mengatakan sendiri bahwa ya probabilitas itu tidak berpengaruh pada perputaran modal kerja, tetapi berpengaruh pada struktur modal. Dia memiliki pendapat yang berbeda. Yang kedua itu, pada artikel ini dituliskan bagaimana berbagai variasi sektor industri mengarah pada struktur modal dan pola probabilitas yang berbeda di antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Ghana. Yang ketiga itu, Abur juga mengatakan bahwa efek industri menjelaskan dengan baik struktur modal UKM di Ghana, dan di sana adalah variasi dalam struktur modal di berbagai industri. Sehingga karena perbedaan ini banyak sekali teori yang berusaha menjelaskan mengapa perusahaan atau industri tertentu memiliki satu struktur modal terhadap yang lain, karena perusahaan terdaftar di Ghana memotong sektor industri yang berbeda. Nah, dan yang terakhir itu pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan secara statistik antara hutang jangka pendek dan probabilitas. Dan dari keempat hal mendasar ini dapat memperkuat bahwa teori yang dikatakan Abur pada tahun 2005 ini merupakan competing theory, yang dimana teori ini bertentangan dengan teori Munawir yang teori ground theory. Maka setelah menemukan competing theory, tentunya kita
Sebagai pembaca dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan pada setiap peneliti dengan membaca artikel serta mencari alasan yang membuat teori tersebut bertentangan dengan teori yang lain. Nah, jika suatu teori itu ditolak oleh orang lain, maka menunjukkan teori tersebut semakin bagus. Karena semakin banyak orang yang menentang, maka itu semakin membuat mereka itu berpikir untuk lebih luas. Nah, sehingga hal ini menjadikan hal itu competing teori, karena ya ukuran yang dipakai aja udah berbeda, di mana Munawir itu mengatakan bahwa perputaran modal kerjalah yang berpengaruh terhadap probabilitas dan gak ada yang lain. Sedangkan di Abor ini mengatakan bahwa ya struktur modal juga berpengaruh loh terhadap probabilitas perusahaan. Nah, sehingga setelah kita mengetahui tentang competing teori yang saya ambil, tentang hal mendasar yang membuat ground teori dan competing ini berbeda, yang bertentangan, nah selanjutnya kita akan membahas tentang 2 artikel pendukung competing teori. Yang pertama itu adalah judulnya The Effect of Capital Structure on Probability Evidence from the United States, di mana jenis artikel ini artikel internasional 2011, diterima pada Desember 2011, dan juga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui antara hubungan struktur modal dan probabilitas itu tidak dapat diabaikan karena peningkatan probabilitas diperlukan untuk kelangsungan jangka panjang perusahaan. Nah, makalah ini berusaha untuk memperluas temuan Abor pada tahun 2005 yang tentang pengaruh struktur modal terhadap probabilitas dengan menguji pengaruh struktur modal terhadap probabilitas perusahaan jasa dan manufaktur di Amerika Serikat. Yang dimana artikel ini benar-benar menjadi pendukung competing teori, karena artikel ini ya membahas mengenai benar-benar berpegang pada competing teori, yaitu teori Abor, yang mengatakan bahwa struktur modal lah yang berpengaruh terhadap probabilitas. Sehingga temuan makalah ini menunjukkan bahwa hubungan positif antara yang pertama, hutang jangka pendek terhadap total aset dan probabilitas. Yang kedua, hutang jangka panjang terhadap total aset dan probabilitas. Dan yang ketiga, total hutang terhadap total aset dan probabilitas dalam industri manufaktur. Nah, makalah ini menawarkan wawasan yang berguna bagi pemilik atau operator, pengelola, dan lembaga pemberi pinjaman berdasarkan bukti empiris. Nah, metode pengukurannya itu digunakan dengan pengukuran struktur pemodalan dan probabilitas yang diambil dari studi Abor pada tahun 2005. Sehingga untuk proses pengukuran itu sangat penting penelitian kuantitatif karena memberikan hubungan mendasar antara empiris observasi dan ekspresi matematis dan hubungan kuantitatif. Nah, untuk mengukur variabel dependent probabilitas, peneliti ini menggunakan laba sebelum bunga, pajak, dan pendapatan yang diskalakan oleh ekuitas pemilik total dilambangkan sebagai energi sebagai proksi untuk probabilitas perusahaan. Nah, hasil penelitian ini yaitu mengatakan bahwa hubungan positif antara rasio total hutang dengan total aset dan probabilitas ditemukan di industri jasa dan manufaktur. Nah, penemuan ini menyiratkan bahwa peningkatan posisi utang dikaitkan dengan peningkatan probabilitas. Jadi semakin tinggi utang, maka ya semakin tinggi probabilitas perusahaan itu. Ini mirip dengan temuan yang dilakukan oleh Abor pada tahun 2005. Sehingga berdasarkan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa struktur permodalan perusahaan itu mempengaruhi probabilitas. Itu karena bunga utang sudah bisa dikurangi dari pajak di Amerika Serikat. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang menguntungkan lebih bergantung pada hutang sebagai pembiayaan utama mereka. Sehingga meskipun bunga atas hutang dapat dikurangi dari pajak, tingkat hutang yang lebih tinggi meningkatkan gagal bayar risiko yang pada gilirannya yaitu meningkatkan kemungkinan kebangkrutan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan struktur modal yang optimal, di mana struktur modal yang optimal meliputi beberapa hutang. Dari mana artikel ini menjadi pendukung karena yang mengatakan bahwa ya pada hasilnya tadi pertama dia udah menggunakan
competing teori yang kita gunakan juga, yaitu teori Abor, terus menggunakan penelitian yang sama. Yang kedua juga hasil penelitian itu yang menunjukkan bahwa struktur modal itu berpengaruh terhadap probabilitas. Nah, selanjutnya itu ada artikel yang kedua, yaitu tentang pengaruh struktur modal terhadap probabilitas studi pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga 2016. Nah, diterima pada Oktober 2017, dan pada penelitian ini nilai profitabilitas dan harga saham perusahaan merupakan informasi yang sangat penting bagi investor sebagai dasar pertimbangan kegiatan saham yang akan dipilih. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur modal yang diukur oleh debt ratio atau DR, dan debt to equity ratio atau DER terhadap probabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA dan return on equity secara simultan dan parsial pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BI periode 2013 hingga 2016. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian pendataan kuantitatif. Nah, di mana metode analisis itu menggunakan analisis regresi linear berganda, di mana hasil penelitiannya menyimpulkan struktur modal diukur oleh debt ratio atau DR dan debt to equity ratio atau DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap probabilitas yang diukur dengan return on asset dan return on equity. Debt ratio atau DR dan debt to equity ratio atau DER secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on asset atau ROA, dan di mana debt ratio atau DR dan debt to equity ratio atau DER secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on asset, return on equity atau ROE. Nah, di mana hal ini berbeda seperti yang artikel sebelumnya. Artikel sebelumnya itu mengatakan bahwa struktur modal itu dipengaruhi oleh probabilitas, dan dia nggak jelaskan struktur modal itu diukur dengan apa-apa aja. Nah, tapi di artikel yang kedua ini lebih jelas bahwa struktur modal itu diukur dengan debt ratio dan debt to equity atau DER, dan juga probabilitas itu diukur dengan ROA dan juga ROE, sehingga hasilnya mengatakan bahwa struktur modal itu tak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas walaupun digunakan dengan mengukur dengan ROE ataupun ROA. Nah, sehingga artikel ini bisa menjadi artikel pendukung competing teori karena mengatakan bahwa competing teori itu benar, bahwa ternyata yang Abor katakan, teori yang Abor keluarkan itu mengatakan bahwa ya benar, struktur modal itu berpengaruh signifikan terhadap probabilitas. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga hal yang membuat kedua artikel ini dapat mendukung competing teori karena 4 hal mendasar, yaitu kedua artikel ini membahas topik yang sama, yaitu mengenai pengaruh struktur modal terhadap probabilitas, yang dimana ini dapat mendukung competing teori yang telah diambil. Yang kedua, pada kedua artikel ini memiliki hasil penelitian yang sama, di mana penelitian ini menyebut struktur modal yang berpengaruh signifikan terhadap probabilitas. Dan di mana ini hasil yang didapatkan itu sama, karena hasil yang didapatkan itu sama, yaitu berpengaruh positif signifikan karena ada pengaruh. Nah, yang ketiga itu tujuan penelitian dari kedua artikel ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara struktur modal dan probabilitas, dan bukan yang lain. Hanya mengatakan bahwa struktur modal itu berpengaruh terhadap probabilitas. Yang terakhir, kedua artikel ini mendukung competing teori dari Abor dan menentang teori ground theory dari Munawir. Nah, karena di mana struktur modal lah yang ternyata berpengaruh pada di competing teori, berpengaruh pada probabilitas, dan bukan modal kerja yang berpengaruh pada probabilitas. Sehingga kita dapat mengetahui bagaimana timeline pada di ground theory, timeline di competing teori, bahwa kita tahu dasar dari ternyata ground theory itu yang mulanya, tetapi yang competing ini yang menentang. Yang awalnya seperti yang saya pertama teori Munawir ini mengatakan bahwa perputaran modal kerjalah yang mempengaruhi probabilitas. Nah, ternyata ada pendapat yang lain tentang yaitu competing teori yang mengatakan bahwa teori Abor mengatakan bahwa struktur modal lah yang mempengaruhi probabilitas, sehingga kita dapat mengetahui perbedaan tentang ground theory dan juga
competing theory. Sehingga dan terima kasih atas waktunya, dan apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik mohon dimaafkan. Terima kasih Bu Elok. Selamat malam.